Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian daripada bimbingan dan konseling. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya bimbingan dan konseling merupakan dua hal berbeda, tetapi keduanya sangat sulit untuk dipisahkan. Ibarat bimbingan dan konseling itu seperti dua mata koin yang berbeda tetapi sulit untuk dipisahkan. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian daripada bimbingan tersendiri. Bimbingan itu adalah asal katanya dari guides atau guidance yang berartikan menunjukkan atau mengarahkan. Sedangkan bimbingan itu adalah membantu individu dalam menentukan arah hidupnya, dalam menentukan keputusan-keputusannya secara bijaksana. Itu adalah pengertian daripada bimbingan. Sedangkan pengertian dari konseling sendiri adalah serangkaian tatap muka yang bertujuan untuk membantu individu untuk merubah sikap dan tingkah lakunya. Sedangkan pengertian daripada bimbingan dan konseling adalah serangkaian tatap muka yang bertujuan untuk membantu para individu dalam menentukan pilihan-pilihannya secara bijak dan dalam memilih keputusannya sehingga para individu ini mampu untuk memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Hilaliyah Fitri Solehah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sejarah bimbingan dan konseling di Amerika. Pemikiran-pemikiran mengenai bimbingan dan konseling sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Bimbingan dan konseling lahir pertama kali di Amerika pada awal abad 20, yaitu pada tahun 1908 oleh Frank Person. Frank Person membuka sebuah klinik di Boston dengan nama Boston Vocational Bureau yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pelatihan bagi pemuda yang ingin mencari kerja. Lembaga ini juga melatih guru di sekolah untuk dapat menyeleksi dan memberi nasihat kepada siswa dalam pemilihan sekolah yang lebih tepat untuk karirnya nanti. Terciptanya bimbingan konseling ini tidak langsung tercipta dengan begitu saja, tetapi terdapat tahap-tahap atau fase-fase seperti terciptanya bimbingan konseling di Indonesia. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri juga mengikuti bimbingan konseling yang diciptakan oleh Frank Person itu sendiri. Nah, tahap-tahap perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika ada 3 tahap. Yang pertama, era perintisan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1913. Nah, pada tahun 1908 ini Frank Person mengorganisasikan lembaga kecil yang bernama Boston Vocational Bureau itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pelatihan anak muda, dan juga melatih guru untuk mengadakan kegiatan saling tanya atau bisa disebut dengan wawancara untuk membicarakan masalah-masalah yang dialami oleh murid itu sendiri. Lalu yang kedua itu pada era Perang Dunia I. Nah, itu pada tahun 1914 sampai 1934. Ketika Amerika Serikat memasuki Perang Dunia I, pihak militer mencari peranti yang bisa mengukur dan mengklarifikasikan para wamil. Sebuah tim ditugaskan membentuk kelompok untuk menjalani tes yang dinamakan Army Alpha Test, sebuah tes yang langsung bisa digunakan dalam sekejap kepada ribuan tentara. Jadi, pada era kedua ini awalnya dikenalkan dalam dunia militer, tetapi dengan berkembangnya zaman, maka diperkenalkanlah ke dalam dunia pendidikan. Jadi pada era ini para pembimbing berusaha untuk meningkatkan potensi kecerdasan siswa. Nah, selanjutnya pada era ketiga, yaitu era globalisasi dari tahun 1980 sampai sekarang. Nah, di era inilah yang digunakan sampai sekarang, yaitu era yang modern, yaitu semuanya para konselor sudah banyak dan juga mempunyai kualitas yang tinggi. Banyak asosiasi-asosiasi yang sudah mendirikan bimbingan dan konseling itu sendiri. Maka dari itu, tidak perlu lagi bagi kita untuk ragu atau mengutarakan masalahnya terhadap konselor. Konselor sekarang sudah mulai terbuka dan adanya pengaksesan terhadap klien juga konselor. Jadi lebih mudah. Meskipun konsepsi bimbingan dan konseling di barat dilahirkan oleh para ahli yang tak dilakukan lagi, tetapi konsep-konsep yang boleh jadi cocok untuk masyarakat barat belum tentu cocok untuk masyarakat Islam. Seperti perbedaan-perbedaan, jika masyarakat barat memisahkan negara dan agama, masyarakat Islam tidak mengenal pemisahan yang sebenarnya antara agama dan kehidupan. Lalu yang kedua, masyarakat barat menganut kebebasan individual.
Sedangkan masyarakat Islam tidak mengenal kebebasan individual dalam arti sebebas-bebasnya, karena Islam sendiri dibatasi oleh norma-norma yang berlaku dalam Islam. Lalu yang ketiga, banyak hal-hal yang di barat tidak dipermasalahkan, tetapi pada masyarakat Islam justru menjadi suatu masalah karena bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri, seperti perjudian, perzinahan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renina Nurmaulida. Saya akan melanjutkan dan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan bimbingan konseling serta lahirnya BK. Sejarahnya dimulai pada tahun 1960. Nah, pada tahun ini masuknya bimbingan penyuluhan pada setting sekolah. Yang hal ini merupakan hasil dari konferensi Fakultas Keguruan dan Pendidikan yang diadakan di Malang pada tanggal 20 sampai 24 Agustus tahun 1960. Namun ini hanya terbatas pada bidang akademis saja. Kemudian pada tahun 1964, IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan penyuluhan. Kemudian pada tahun 1971 berdirilah proyek Perintis Sekolah Pembangunan yang disingkat dengan PPSP di 8 IKIP. IKIP apa saja? IKIP Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, dan Manado. Nah, melalui proyek ini, bimbingan penyuluhan dikembangkan. Tidak hanya dikembangkan, tetapi juga disusun PPSP. Nah, pada tahun 1975 di Malang itu diadakannya konvensi bimbingan 1. Nah, di sanalah terbentuklah PBI. Pada tahun yang sama juga lahirnya kurikulum 1975 yang di dalamnya itu memuat pedoman bimbingan penyuluhan untuk SMA. Tetapi pada saat itu tenaga pengajar atau pendidiknya itu belum ada. Nah, karena hal itu diselenggarakannya PGSLP dan PGSLA yang setara dengan D2 dan D3 untuk bimbingan penyuluhan. Hal ini dilakukan untuk mengisi jabatan guru BP di sekolah. Nah, pada tahun 1984 jurusan bimbingan penyuluhan ini berganti atau diganti atau berubah menjadi jurusan psikologi pendidikan bimbingan atau itu bisa disebut dengan PPB. Nah, kemudian penyempurnaan kurikulum yaitu kurikulum 1984 dan masuknya bimbingan karir di sekolah tingkat menengah. Pada tahun 1989 terbitlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang apa? Tentang sistem pendidikan nasional, dan juga pada tahun yang sama juga SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terbit Nomor 26 Menpan 1989 tentang apa? Tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan Kebudayaan. Pada tahun 1991 berdirinya Ikatan Pendidik Konseling Indonesia sebagai divisi 1 dari IPBI. Tahun berikutnya muncullah divisi baru IPBI. Nah, di mana di Jakarta ada Ikatan Guru Pembimbing Indonesia yang disingkat dengan IGPI. Di Surakarta ada Ikatan Sarjana Konseling Indonesia yang disingkat dengan ISKIN. Pada tahun 1993 pelayanan bimbingan penyuluhan tidak jelas. Nah, karena adanya pandangan orang tua yang kurang bersahabat tentang bimbingan ini, karena ada muncullah anggapan anak yang datang ke bimbingan penyuluhan ini adalah anak yang bermasalah. Nah, karena itu di sanalah lahirnya SK nomor 83 tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya pada pasal 3 yang disebutkan tugas-tugas pokok guru, yaitu adalah menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan dan mengawasi pelaksanaan bimbingan.
1994, bimbingan penyuluhan ini berubah menjadi bimbingan konseling atau BK. Nah, tahun ini juga muncul divisi IPBI yang baru, yaitu IDPI, Ikatan Dosen Pembimbing Indonesia, yang didirikan di Surakarta. Sekarang kita beralih ke istilah bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, pada awalnya bimbingan konseling itu dikenal dengan kata bimbingan dan penyuluhan. Nah, ini terjemahan dari kata guidance and counseling. Nah, yang dicetuskan oleh Tatang Mahmud, seorang pejabat dari Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia pada tahun 1953. Akan tetapi, pada perkembangan bahasa Indonesia selanjutnya pada tahun 1970, istilah penyuluhan ini merupakan terjemahan dari kata konseling dan mempunyai konotasi psychological counseling yang cenderung diartikan sebagai pemberi penerangan atau informasi, yang hanya pemberian informasi itu kadang-kadang pemutaran film saja atau pemberian ceramah. Nah, menyadari perkembangan pemakaian istilah tersebut, para ahli bimbingan penyuluhan ini berpendapat bahwa istilah penyuluhan ini harus dikembalikan lagi ke aslinya, ke istilah aslinya, yaitu konseling, yang seperti disahkan dalam SK Mendikbud tahun nomor 25 tahun 1995. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling ini di Indonesia ada beberapa masalah. Yang pertama yaitu permasalahan tidak adanya hukum yang menaungi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Jadi selama adanya bimbingan konseling di awal-awal itu, belum ada payung hukum yang mempayungi bimbingan dan konseling itu tersendiri. Walaupun prodinya itu sudah ada di Bukit Bandung, tetapi belum ada hukum yang menaungi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Sehingga para mahasiswa inilah yang nantinya berusaha dan membantu dalam pembentukan hukum yang menaungi bimbingan dan konseling. Itu adalah permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua adalah terlalu bersemangat dalam pelaksanaannya. Karena para guru-guru di sekolah itu terlalu bersemangat dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, sehingga semua guru ingin terlibat dalam pelaksanaannya. Sehingga walaupun guru-guru tersebut tidak memiliki basic dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, tapi mereka ngotot ingin melaksanakan bimbingan dan konseling itu, sehingga hasilnya tidak maksimal karena dilakukan oleh orang-orang yang emang bukan ahlinya dalam bidang konseling tersebut. Itu adalah permasalahan yang muncul di awal-awal bimbingan konseling itu ada. Sedangkan yang ketiga itu adalah tidak adanya aturan main yang jelas. Jadi siapa yang melaksanakan, di mana dilaksanakan, kapan dilaksanakan, itu belum ada ketentuan yang jelas dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Sehingga karena tidak adanya kejelasan itu, sehingga dalam pelaksanaan bimbingan konseling itu tidak terlalu maksimal dalam pelaksanaannya, karena tidak jelas sistemnya itu seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, siapa yang melaksanakan, dan lain sebagainya. Itu adalah permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di Indonesia pada awal-awal muncul bimbingan dan konseling tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Khadonisa akan melanjutkan penjelasan tentang sejarah bimbingan dan konseling, yaitu tentang sejarah singkat fase-fase perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang pertama adalah fase sebelum kemerdekaan. Pada fase ini bertepatan dengan masa penjajahan, di mana ketika saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda dan Jepang, sehingga para siswa dididik untuk mengabdi demi kepentingan para penjajah. Tetapi dalam kondisi seperti itu, para siswa juga dikerahkan untuk mengabdi pada negara demi memperjuangkan bangsa Indonesia melalui jalur pendidikan, sehingga mulai muncullah benih-benih bimbingan dan konseling yang bermula dari Sekolah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 di Yogyakarta. Nah, dalam Sekolah Taman Siswa tersebut, Ki Hajar Dewantara berusaha keras untuk menanamkan jiwa nasionalisme pada kalangan para siswa. Kemudian yang kedua adalah dekade 40-an.
Pola ini mengalami perubahan pada dekade 40-an yang disebut dengan masa perjuangan, karena pada fase ini merupakan tonggak bersejarah. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, sehingga bimbingan dan konseling pada masa ini lebih banyak ditandai dengan perjuangan-perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah fase dekade 50-an. Pada dekade 50-an ini, kedaulatan terhadap bangsa Indonesia sudah tercapai. Tetapi bangsa Indonesia mengalami tantangan besar, yaitu untuk menstabilkan segala aspek kehidupan yang terkoyok-koyok pada masa penjajahan dan perjuangan, sehingga bidang pendidikan mengalami tantangan besar seperti menghilangkannya kebodohan dan keterbelakangannya bangsa Indonesia pada saat ini. Sehingga bimbingan pada saat itu lebih dikerahkan untuk membuat para siswa menjadi berprestasi. Kemudian yang selanjutnya adalah dekade 60-an. Pada dekade ini terjadi beberapa peristiwa. Yang pertama adalah lahirnya bimbingan dan konseling pada IKIP, yaitu tahun 1963. Kemudian yang kedua, lahirnya kurikulum gaya baru pada tingkat sekolah menengah atas pada tahun 1963. Yang ketiga adalah ketetapan MPRS tahun 1996 tentang pendidikan nasional. Yang selanjutnya adalah dekade 70-an. Pada dekade 70-an ini diupayakan aktualisasinya dalam legalitas sistem, konsep, dan pelaksanaannya. Sehingga dekade ini lebih dikerahkan penuh dalam pemerataan kesempatan belajar. Melalui upaya ini, semua pihak telah merasakan apa, bagaimana, dan di mana bimbingan konseling itu. Kemudian yang terakhir adalah dekade 80-an. Nah, pada dekade ini bimbingan diupayakan lebih maksimal. Nah, pemantapan tersebut diusahakan untuk menuju kepada perwujudan bimbingan dan konseling yang lebih profesional. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.